hari pertama ya? Kencangnya kayak nggak puasa nih. Iya, loncat-loncatnya semuanya, segala sesuatunya. Boleh Bella? Tampilkan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya Renaldo Putro Kusumo. Saya dosen di STRM, jadi kita semua satu keluarga masih ya. Dalam Tuhan, orang semua bersaudara. Amin. Arti dalam Tuhan kita semua bersaudara. Ada kawan dosen juga, ada rekan-rekan mahasiswa di sini. Kita masuk di dalam keadaan saat ini yang semuanya penuh ketidakpastian. Ekonomi, cari uang susah. Uangnya susah, gimana mau tetap percaya? Ya, usaha kata orang sepi, bukan sepi, nggak ada yang datang. Keluarga, bapak nggak tahu kan? Suami saya selingkuh dari anak saya, baru lahir. Saya tanya, anaknya umur berapa? Kelas 4 SD sekarang. Sebulan yang lalu ada yang ngomong gitu ke saya. Keluarga bermasalah, hubungan rumah tangga, orang tua dengan anak, orang tua dengan anak mantu. Ditambah tadi semuanya itu, mau ibadah, mau pelayanan, mau dekat sama Tuhan, bukan aja hati yang kering, air mata udah kering, sampai nggak keluar lagi. Belum lagi setelah COVID nih sekarang, setiap minggu, setiap bulan, batuk pilek, sakit terus. Saya pun yang datang, tenggorokan sakit. Ini jangan dulu dibilang COVID nih gue nih. Jangan-jangan gue datang diusir lagi, COVID pergi. Ya, kira-kira gitu. Dengan kata lain itu tidak, tadi semua nggak ada yang pasti. Kehidupan makin sulit. Hanya Yesus yang pasti. Dan banyak orang bisa muji, bisa nyembah dan tetap percaya waktu semuanya baik-baik aja. Waktu berkat ini lagi tebel. Ini kantong aja sampai tebel gini, nggak bisa tutup. Bisa orang percaya, tetapi berhenti menyembah, berhenti percaya waktu keadaan tidak baik. Hari ini kita akan belajar dari Habakuk radikal. Dia mengajarkan kepada kita, penyembah sejati tetap percaya dan selalu percaya, tidak bergantung pada keadaan. Justru di dalam keadaan yang krisis, kita tetap harus menyembah dan percaya. Oleh sebab itu kita semua hari ini ada di sini. Masuk ke dalam ayat. Klik sekali. Saya baca 17, 18 Bapak Ibu, 19 kita baca bersama-sama. Habakuk 3, 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18, 3, 2, 1. Namun apabila bersorak-sorak di dalam lembah, dia dalam hal yang menyenangkan aku. 19 sama-sama, 3, 2, 1. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Next slide berikutnya. Cukup di sini dulu. Tadi kita bicara ayat yang awal. Pohon tidak berbuah, anggur, zaitun nggak menghasilkan, ladang nggak ada makanan. Pohon ara yang pertama, simbol kesejahteraan, tidak berbunga, artinya apa? Tidak ada harapan, hopeless. Masa depan suram. Berikutnya, anggur berkaitan dengan perayaan, lambang sukacita, nggak berbuah, artinya apa? Nggak punya kebahagiaan. Bahagia aja nggak ada, gimana mau pesta? Kira-kira gitu ya, anggur dipakai untuk pesta. Artinya apa? Kehilangan sukacita.
Yang berikutnya zaitun. Zaitun itu dipakai ada minyaknya, dipakai untuk penerangan, lampu tempel, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk makan, masak dan lain-lainnya. Gagal, zaitun nggak ada. Artinya apa? Kebutuhan penting nggak ada. Kalau dipakai buat ibadah, rohani terganggu lagi, rohani lagi. Selanjutnya, ladang. Ladang adalah sumber makanan utama. Zaman dulu ladang itu biasanya diperumpamakan dengan menanam gandum, artinya sebagai sumber makanan. Tidak menghasilkan, artinya apa? Kelaparan. Krisis, nggak ada kebutuhan pokok, kebutuhan dasar nggak ada. Ini kelaparannya beda sama lagi doa puasa Esther ya. Ini mau makan tapi nggak ada makanan. Kalau ini kan sengaja kan kita akan beriman dan amin kan gitu. Kebutuhan pokok nggak ada. Domba. Kalau zaman dulu tuh dibilang domba, peternak itu pengusaha. Artinya apa? Domba nggak ada, sumber usaha nggak ada, makanan nggak ada, pakaian kulit domba, pakaian nggak ada. Yang terakhir, korban untuk ibadah juga nggak ada. Wah, artinya apa? Kehilangan sumber ekonomi. Kehilangan sumber ekonomi, nggak bisa ibadah lagi. Nggak ada korban. Sapi dipakai untuk bekerja, menarik. Kekuatan produksi nggak ada. Ekonomi lumpuh, tidak bisa memproduksi. Serem. Jadi kalau tadi dibilang serem bukan hanya di dunia, di Alkitab juga udah ada. Dan ini terjadi saat ini di kehidupan kita. Kerja susah, banyak penyakit, mau ibadah iya enggak, sekalinya datang ketiduran, nggak berangkat di rumah nggak bisa tidur, ya kira-kira begitu. Kesimpulannya apa? Kebutuhan dasar ekonomi, sukacita, kesenangan di dalam hati, bahkan kehidupan rohani kita hancur. Banyak yang hancur. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi Tuhan hadir di tengah masalah. Tetap ada pengharapan. Seperti pohon yang kita tanam di musim kemarau. Daunnya gugur, buahnya tidak bertumbuh, dahannya jatuh-jatuhan. Tetapi akarnya masih hidup. Demikian juga orang percaya. Oleh sebab itu, kita mesti berakar di dalam firman. Sehingga apapun keadaannya hari ini, kita tetap datang ke tempat ini, tetap percaya walaupun usaha lagi menurun, tetap percaya walaupun kantong digaruk-garuk cuma ketemu kain doang, tetap setia beribadah walaupun kehidupan ini berat sekali, dan selalu punya pengharapan walaupun doa belum dijawab. Ada amin? Amin. Ini nggak puasa ya, kencang banget aminnya. Haleluya. Artinya kita semua orang-orang yang bersuka cita. Klik sekali. Di dalam keadaan krisis seperti tadi, seringkali orang percaya ataupun yang setengah percaya ataupun yang KTP, Kristen KTP maksudnya. Kalau kita semua kan enggak. Akan berkata, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tinggalkan aku? Kenapa bisnisku nggak jalan? Kenapa ekonomiku sulit? Kenapa keluargaku belum dipulihkan? Ingat, penundaan, kehilangan, atau belum terima bukan artinya Tuhan meninggalkan. Amen. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amen. Bukan berarti Tuhan menjauh dari kehidupan kita. Karena Tuhan nggak pernah jauh. Dia omnipresent, dimanapun ada, kita hadir, dia ada. Di saat kita ketiduran pun dia selalu menjaga kita pakai tangannya. Artinya apa? Musim sulit bukan dipakai kita untuk hujat-hujat Tuhan. Kan kita bukan Kristen kristal kalau bahasa saya, Kristen Natal. Nongolnya pas Natal doang, ya. Ilmunya ilmu kapal selam, terus naik turun lagi. Pasca ibadahnya subuh. Tapi dia makan kacang hijau sih datang. Habis itu hilang lagi, nongol lagi, Natal lagi. Kita bukan yang seperti itu. Waktu orang lain bilangnya Tuhan sedang meninggalkan aku, kita belajar di dalam keadaan sulit, aku makin bergantung sama Tuhan.
sehingga masa depan semakin dekat kepada Tuhan. Tetap percaya meskipun hidup kita sedang runtuh. Tetapi kan nggak segampang teori. Seringkali embel-embel yang di belakang, kecewa sama Tuhan karena kemarin doa-doa belum dijawab. Doa belum dijawab, keadaan nggak berubah. Ini orang datang, topiknya tetap percaya lagi. Gimana caranya? Nah, seringkali kekecewaan kita tuh melemahkan iman loh. Kalau kita nggak berserah sama Tuhan, oleh sebab itu kita mesti berserah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mau nyanyi tapi nggak bisa nyanyi. Iya, kemarin Pak Wakil habis ibadah di gereja kami, habis itu nyanyi keren sekali. Kalau saya nyanyi doa, katakan nyanyi pas mulai pasti bubar semua. Lalu apa? Seringkali di saat krisis orang rasanya apa? Mulai banding-bandingin orang dengan orang lain. Mohon maaf, di era digital ini yang setiap hari orang posting-posting, pusing kepala. Gue makan siang aja belum, itu orang udah ngopi yang keberapa kali. Kira-kira gitu ya. Kok duitnya banyak amat? HP retak aja belum dibeli, orang udah liburan lagi. Seringkali kita membanding-bandingkan, melihat orang lain sehingga apa? Mulai iri. Habis hari, habis iri, hati panik. Gimana caranya mau seperti itu? Bukannya tambah semangat, gara-gara ngiri kan dasarnya iri. Rohaninya makin luntur, sehingga makin lelah sama rohani. Tambah doa kurang, nggak mau datang ke pondok FIFA. Di WhatsApp nggak balas, ibadah terasa berat. Hubungan sama Tuhan makin dingin. Lalu bagaimana? Tetap percaya meskipun doa belum dijawab. Percaya waktu Tuhan, bukan pada hasil yang instan, bukan pada hasil yang cepat. Kalau kita berserah sama Tuhan, artinya Tuhan yang megang kendali, bukan kita yang kendali. Jadi doa sama Tuhan jangan kayak debt collector. Tuhan ya, pokoknya jam 12 malam nggak dijawab, gua nggak gereja lagi. Kayak jagoan, ngancem-ngancem. Ya pokoknya saya besok ujian, skripsi, nilainya nggak bagus, awas ya Tuhan. Mahasiswa. Jangan kayak gitu, serahkan sama Tuhan sebagai sarana komunikasi. Tetap jaga integritas tengah kekurangan. Waktu lagi keadaan lagi krisis, karakter kita lagi diuji. Tetap hidup benar enggak? Tetap pakai cara yang benar enggak? Atau pakai cara-cara yang salah? Ini kita cara yang benar nih. Sama-sama naik gunung, tapi kita berdoa. Ya, bukan ke bawah pohon, bawa-bawa asap-asap gitu kan. Caranya salah kira, gara-gara imannya nggak kuat. Gara-gara kepengen jalan keluarnya cepat. Oleh sebab itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun krisisnya kayak yang tadi tuh. Itu tadi krisis combo. Semuanya ada. Begitu banyak seram, tapi kita tetap datang ke tempat ini. Kita tetap beribadah karena kita percaya Tuhanku yang pegang kendali. Poin berikutnya. Proses membentuk iman. Waktu orang lain makin gak percaya sama Tuhan, kita percaya musim sulit yang dunia kasih dipakai Tuhan untuk mendewasakan rohaniku. Waktu orang lain makin gak percaya, waktu orang lain bilang ikut Tuhan makin susah, tapi kita bilang aku tetap ikut Tuhan karena aku pasti makin dewasa. Sehingga apa? Karakter kedewasaan rohani seseorang akan makin bertumbuh. Masa sulit dibuat makin bergantung sama Tuhan. Dunia mau buat kita lemah? No. Aku makin bergantung. Dunia makin bergoncang. Aku bilang aku memiliki kekuatan dari Tuhanku sehingga aku pegang, aku peluk semuanya. Walaupun semuanya bergoncang, kekuatanku hanya pada Tuhan. Sehingga menjadi suatu ketekunan. Dan kita mesti ingat, kekuatan sejati itu datang dari Tuhan. Seringkali di masa-masa sulit, kan kepala berasap, hati berasap, air mata udah habis,
Ya, bilangkan doa berlutut, udah biru semuanya kanan kiri. Ya kan? Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Padahal di saat seperti ini, ingat, kekuatan sejati adalah berasal dari Tuhan. Sehingga kita nggak ambil jalan pintas. Kita nggak takut sama masa depan. Walaupun rasa takut itu sebagai manusia pasti ada. Sehingga kita nggak cemas, kehilangan pengharapan dan bertanya, Tuhan, Kau di mana? Waktu kita mulai teriak-teriak, Tuhan, Kau di mana? Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan, dan makin sulit mengerti rencana apa yang Tuhan sudah tuliskan buat hidup kita. Sehingga terus bergantung sama Tuhan. Kekuatan kita terbatas, tetapi menyerahkan hidup dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan tidak pernah terbatas. Sehingga walaupun semuanya bergoncang, tetap belajar bergantung sama Tuhan. Orang lain boleh bilang Indonesia bergoncang, bumi tidak baik-baik aja, bulan Agustus akan ada chaos, akan ada hal yang tidak baik, tapi kita tetap bergantung sama Tuhan. Selanjutnya, di dalam menghadapi krisis, latih hati kita, karena segala sesuatu datang tidak instan. Kita bukan beli pop mie, kita bukan beli teh kotak yang tinggal dicoblos minum. Ini iman, sehingga apa? Mesti tetap setia walaupun hasilnya nggak kelihatan. Kalau belum kelihatan masih enak tuh gunungnya, tunggu. Wah, ada kabut. Nggak kelihatan kabutnya, awalnya semua nggak kelihatan. Gunungnya aja nggak kelihatan. Mesti tetap percaya walaupun hasilnya nggak kelihatan. Dan di dalam semua itu tetap rendah hati, sadar semuanya adalah berasal dari Tuhan. Semuanya adalah rencana Tuhan, sehingga kita nggak usah sombong. Gua udah kerja, gua udah doa, kenapa nggak ada hasilnya? Bagian manusia aku udah lakukan, itu sombong tuh. Hati-hati, keadaan krisis atau keadaan lagi berhasil sangat tinggi, seringkali kita sombong. Ingat, jangan sombong. Di dalam menghadapi krisis, Tuhan nggak pernah meninggalkan. Di dalam keadaan krisis, orang lain mulai nggak percaya, orang lain mulai makin rusak hidupnya. Kita bilang, ini proses pembentukan iman, dan aku makin serupa dengan Tuhan. Walaupun krisis ini sepertinya masih lama, tapi Tuhanku, ya dan amin, melindungimu tak bersudah. Next. Tetap percaya. Gimana caranya? Duit nggak punya, usaha nggak berhasil, disuruh percaya aja, jago ngomong doang ini orang. Sukacita itu asalnya bukan dari kita. Sukacita sejati itu Tuhan yang kasih loh. Seringkali orang punya kelebihan segala sesuatu, tapi nggak sukacita tuh hidupnya. Seringkali orang berlebihan, tapi masih ngiri sama orang lain. Seringkali keluarganya sudah sangat luar biasa dan orang lain melihat, wow, keluarganya happy family banget, tapi orang itu masih ngiri sama Tuhan. Karena kenapa? Sukacita sejati asalnya dari Tuhan. Makasih Pak. Bukan dari kita sendiri. Sehingga sukacita tidak berasal dari dunia ataupun keadaan dunia. Karena true happiness adalah Tuhan yang kasih. Dan di ayat 18 ini adalah titik balik. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ada kata namun di dalam ayat. Artinya apa? Perubahan fokus. Yang tadinya melihat masalah berbalik. Jangan ngadep sana, serem ngadep sana. Artinya apa? Deklarasi iman yang ku pandang tetap kebesaran Tuhan walaupun masalah masih ada. Artinya apa? Ada keputusan rohani. Pegang janji Tuhan. Karena sukacita tidak bergantung dari keadaan, tetapi sukacita bergantung pada hubungan kita dengan Tuhan. Habakuk belum lihat pemulihan di saat ini, di ayat ini belum lihat semuanya, tetapi dia sudah milih percaya. Dan kita semua yang hadir di sini, saya juga percaya. Kita pilih percaya bahwa masa depan kita baik-baik aja dalam nama Tuhan.
Sehingga gimana? Tetap bersyukur dalam tekanan. Tetap percaya hati, bersyukur. Jaga hati dari suasana yang pahit tadi. Jaga hati dari sesuatu yang tidak bagus. Pilih beriman daripada pilih ketakutan yang tadi. Sehingga kita harus tetap percaya. Klik sekali. Percaya adalah keputusan iman. Sukacita itu bukan emosi, bukan sekedar perasaan, bukan sekedar kalau akhir tahun dengar lagu Natal enak sekali ya, dengar lagu rohani. No. Tiap hari dekat sama Tuhan enak. Tiap hari muji Tuhan enak. Tiap hari nyembah Tuhan enak. Tiap hari deeper lebih dalam lagi sama Tuhan, itu menyenangkan. Artinya apa? Itu adalah keputusan iman. Karena sukacita bukan emosi atau perasaan. Sehingga kita harusnya bisa tetap percaya walaupun situasinya sulit. Tetap punya pengharapan walaupun semuanya tidak berjalan sesuai skenario yang kita mau. Tapi hati-hati. Keadaan yang kayak sekarang ini lingkungan negatif. Lingkungan samping orangnya yang berbicara. Oleh sebab itu jangan salah bergaul, jangan salah circle. Itu melemahkan rohani kita. Orang ngeluh, kita ke bawah ikut ngeluh. Orang ngomongin orang, kita ikut ke bawah ngomongin orang. Orang protes mulu hidupnya, kita ikut ke bawah. Dan kalau itu tadi semua nggak disembuhkan, masuk berjalan terus, bisa jadi luka batin. Luka batin nggak pulih, nggak ada sukacita. Lalu hidup apa? Fokusnya bukan sama kebesaran Tuhan, tapi fokusnya hanya sama masalah-masalah terus. Sehingga kita apa? Sulit mengucap syukur. Oleh sebab itu ucap syukur setiap hari. Fokus kepada Tuhan. Walaupun di tengah badai, tetap nikmati kebesaran Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang tidak mudah sekalipun, tetap mengucap syukur. Dan kontrol perkataan. Seringkali perkataan kita jadi sandungan untuk diri kita sendiri. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi jadi batu sandungan juga buat orang lain. Oh iya, malah lagi musim sial tahun ini. No. Nggak ada hal yang tidak sial dalam Tuhan. Nggak ada hari baik, hari tidak baik. Semua hari-hari baik. Sehingga penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Sehingga semuanya akan baik-baik aja walaupun semua belum baik. Firman Tuhan memberikan kekuatan. Firman Tuhan memberikan pengharapan. Firman Tuhan memberikan kedamaian. Dan pikiran kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tekanan daripada dengerin orang-orang lain ngomongin ngawur-ngawur. Oleh sebab itu, tetap percaya, jangan salah bergaul. Klik berikutnya. Jangan lupa, bukan Tuhan lebih besar aja, udah pasti lebih besar dari masalah. Karena Habakuk tahu dan sadar bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah yang saya hadapi. Sehingga sukacita tidak tergantung sama keadaan. Sukacita enggak berasal dari harta. Sukacita tidak ditentukan oleh keberhasilan walaupun situasinya sulit. Jadi sekalipun kita menghadapi kekurangan, tetap bersukacita. Oleh sebab itu kita hadir hari ini. Ini keputusan iman. Aku mau berpuasa karena aku mau bersukacita deeper lagi, lebih dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan dan tidak pernah ada yang berubah. Walaupun seringkali sukacita ditentukan sama isi kantong. Sukacita ditentukan oleh apa yang kita lihat. Hati-hati kedagingan membuat kita sulit merasa cukup dan damai. Oleh sebab itu sukacita dalam Tuhan. Media sosial yang lupa tuh tadi tuh HP. Lagi puasa ada orang posting lagi tempat kopi kan, ya kan? Wah, kopi pagi enak banget, udah kayak begini, mulai keganggu. Ya, hati-hati. Seringkali keadaan yang tidak baik menggoncangkan kita sampai hidup kita nggak stabil. Oleh jalan yang miring pun sampai tidak punya pengharapan dan mulai menghakimi Tuhan. Aplikasinya gimana caranya? Bangun doa.
Hubungan dekat dengan Tuhan hanya bisa melalui doa, hanya bisa melalui baca firman Tuhan. Tanpa yang lain, tanpa intimasi, kita nggak kuat ngadepin semuanya. Belajar hadapi tekanan dengan keintiman dengan Tuhan. Di dalam keintiman dengan Tuhan ada hadirat Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk mencari Tuhan, bukan hanya mencari berkatnya. Waktu kita intim sama Tuhan, hadirat Tuhan menghiburkan. Engkau dicukupkan, engkau ada sukacita, engkau ada pengharapan, sehingga kita mengalami kemenangan dan kemenangan. Revival terjadi dalam kehidupan kita. Selain itu, kita jadi penguat bagi orang lain. Orang lain akan bilang, saya tahu hidupnya nggak dapat, saya tahu hidupnya tidak baik-baik aja, tetapi aku diberkati waktu melihat orang itu tampil. Oleh sebab itu terus berjalan, menjadi kekuatan, menjadi penguat untuk orang lain, terus melangkah. Sumber kekuatan kita dari Tuhan, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga dipakai untuk memenangkan orang-orang yang lainnya. Yes, Tuhan Yesus. Next, Bang. Tuhan sumber kekuatan. Kita kalau berjalan pakai kemampuan kita sendiri, kayak baterai, pasti lowbat. Artinya apa? Pasti ada batasnya. Ada waktunya kita nggak kuat. Karena kekuatan sejati itu bukan hanya dari kita sendiri, tetapi kekuatan sejati itu dari Tuhan. Artinya bukan kemampuan kita yang kita andalin. Harusnya kemampuan Tuhan loh yang kita andalkan. Ayat 19, Tuhan bukan hanya memberikan penghiburan, tetapi juga memberi kekuatan. Dikatakan kaki seperti rusa. Artinya apa? Stabil. Kakinya kuat. Kalau rusa di bukit-bukit kan, kakinya kuat, tapak. Tuhan kasihkan kaki kemampuan untuk bertahan walaupun situasinya sulit. Maksudnya apa? Tuhan memampukan umatnya melewati medan kehidupan yang berat, sehingga kaki rusa itu mampu berjalan di tebing-tebing tempat yang curam tanpa jatuh. Demikian juga orang-orang percaya seperti kita, dikasih kaki yang kuat, dikasih tapak yang baik, sehingga kita semua tahu kaki rusa diberikan kepadaku, kekuatanku terbatas, tapi Tuhanku tidak berbatas, bahkan mencukupi semua dunia. Sehingga kita tetap kuat dalam tekanan, tidak menyerah dalam pergumulan, berjalan bersama Tuhan setiap hari, karena Tuhan sudah memberikan kaki rusa kepadaku, sehingga aku ditemukan setapak demi setapak, hidup ini sulit, setapak demi setapak. Begitu ada ke belakang, God is good. Tuhan menyertai setiap langkah, dan masalah itu sudah jauh di belakang. Ada amin. Baik sekali. Bertahan bersama Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Masalahnya masih ada. Ini kita bukan ke Gunung Kawi, simsalabim kita menghilang. Ya. Kita bukan transaksi, tapi kita transformasi. Ya, kita bukan ke dukun, tapi kita punya Tuhan yang agung. Masalahnya masih ada, tapi Tuhanku yang berikanku kekuatan nggak pernah meninggalkan aku. Sehingga apa? Jangan menyerah di tengah penderitaan. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan. Jangan lupa sepatu kaki rusa. Ya. Jadi kalau kamu langsung cari itu sepatu kaki rusa yang mana? Ya. Daripada beli sepatu baru, cari yang sepatu kaki rusa. Walaupun kita lelah secara mental, walaupun tekanan hidup nggak kelar-kelar, walaupun pikiranku, kepalaku berasa dikipas sampai nggak hilang-hilang dulunya, walaupun hatiku lelah, walaupun orang bilang hidup lo nggak ada harapan, tapi kita bilang aku tak punya harapan. Tekanan hidup yang terus-menerus ini, masalah bertubi-tubi yang kayak tadi itu, membuat kita gagal fokus, gagal paham, sehingga kita pasti bilang gini, aku nggak sanggup, merasa lemah, merasa nggak sanggup. Terus caranya gimana? Tetap disiplin dong secara rohani,
Tetapi pegang firman Tuhan, tetap deeper lebih dalam lagi sama Tuhan, nyembah terus, jaga hati di tengah pergumulan ini. Belajar berserah sama Tuhan. Belajar berserah itu, coba nih anak saya. Iya. Kalau yang lainnya saya kalah tua, ya kan? Naik ke sini. Ya. Nih berserah sama Tuhan, ya. Pegang, kasih. Pegang kamu di atas sambil. Ini ambil kamu di atas. Nah, tapi seringkali waktu kita berserah sama Tuhan, kita serahkan masalah kita sama Tuhan, tangan kita tuh pegang terus. Tarik-tarikan. Kita pakai kekuatan kita. Kita mulai nih, jadi Tuhan KW super. Padahal dia Tuhannya. Harusnya gimana? Kasih aja, udah selamat. Udah bawa pulang. Ini yang belum terjadi. Seringkali kita ngandalin kekuatan kita tanpa kita nggak tanpa sadar, karena kedagingan kita sebagai manusia. Kita mau kontrol semuanya, padahal Tuhan pasti sanggup menuntun kita. Dan jangan lupa tetap bangkit, walaupun seakan-akan keadaan udah pasti gagal. Tetap bangkit, tetap belajar, tetap berangkat bersama Tuhan. Karena pengharapan itu pasti ada, dan Tuhan memampukannya. Yang kedua, kemenangan. Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Berjejak di bukit-bukit menggambarkan kemenangan, menggambarkan pertumbuhan, menggambarkan kedewasaan rohani, sehingga orang percaya kita semua tetap bertahan di tengah pergumulan. Amin. Jadi masalahnya belum habis ya, masalahnya masih ada loh. Jangan lupa, tapi Tuhan kasih kita kemampuan di tengah pergumulan, sehingga kita jadi lebih kuat, kita lebih dewasa, kita lebih menerima. Tangan Tuhan gak pernah lepasin kita, sehingga kita kuat lewatin semuanya, bertahan bersama Tuhan, karena kita menyerahkannya semua pada Tuhan. Dan Tuhan yang bawa kita kepada kemenangan rohani, karena iman kita bertumbuh, pengharapannya bertumbuh, sehingga kita semakin dekat kepada-Nya. Terus gimana? Waktu banyak masalah, orang lain bilang hidupmu penuh penderitaan, jangan dekat dia, kayaknya hidupnya amsyong. No. Kita ngomong sama diri kita sendiri, proses pembentukan iman. Orang bilang apa yang dia kerjakan gak berhasil, kata siapa? Karakterku bertumbuh, sehingga kehidupan rohani kita makin tinggi. Melalui masa sulit tetap bergantung sama Tuhan, bahkan makin intim, dan kita menjadi saksi bagi orang lain. Orang lain melihat hidupnya tidak mudah, tapi dia terus melangkah. Karena siapa? Aku tahu Tuhan yang dahsyat, sehingga kita mempunyai pengharapan akan masa depan, sekalipun keadaannya belum berubah. Tetap memiliki harapan karena Tuhan yang memegang masa depan, dan rencana hidup kita semua ada di tangan Tuhan. Terakhir tutup, next. Habakuk tidak berkata, oh hidupku sial. Habakuk tidak berkata, aku bersuka cita karena aku udah punya handphone baru yang warnanya orange. Habakuk tidak berkata, oh aku bersuka cita karena rumahku adalah rumah yang baru. No. Tetapi Habakuk berkata, aku bersuka cita karena aku punya Tuhan yang setia. Karena iman sejati bukan karena bebas masalah. Iman sejati bukan berarti kita hidup di jalan tol. Iman sejati bukan berarti kita hidup bebas dari kekurangan. Iman sejati tidak pernah berkata kamu tidak perlu menangis dan mengeluarkan air mata. Tetapi iman sejati tetap percaya, tetap menyembah dalam Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan, meskipun hidup sedang
di dalam masa sulit. Sehingga hari ini kita bisa berkata, walaupun keadaan tidak baik-baik aja, aku tetap datang ke tempat ini untuk ikut doa puasa Esther. Karena aku selalu percaya dan akan tetap percaya Tuhanku yang memegang kendali atas hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar dari Habakuk. Dan setelah kami baca, relevansinya dan kemiripannya mirip-mirip Tuhan dengan keadaan dunia pada saat ini. Dunia bergoncang, ekonomi sulit, penyakit belum sembuh, bahkan batuk pilek